Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Kaila Kalista Jasmine Wirasubena dengan NIM 2605012214010 dari kelas Survei Hidrografi dan Eksplorasi kelas A. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti praktikum Survei Hidrografi dan Eksplorasi Dasar Laut mengenai metode pembuatan jalur pemeruman dan metode penggunaan ekosonder single beam GPS map 858 plus. Oke, jadi yang pertama metode pemurman itu adalah proses untuk memvisualisasikan dan menggambarkan bentuk topografi dasar perairan. Proses ini melibatkan pengukuran yang bertujuan menghasilkan kontur dasar perairan secara detail sehingga memungkinkan pembuatan model permukaan dasar perairan yang akurat. Jalur pemeruman dirancang sedemikian rupa untuk mendeteksi perubahan kedalaman yang signifikan dengan memperhatikan bentuk dan topografi pantai di sekitar area survei. Perencanaan ini sangat penting untuk memastikan hasil pemeruman yang valid dan meminimalkan potensi kesalahan. Yang selanjutnya ada apa sih kayak bagian dari lajur pemeruman itu. Jadi lajur pemeruman itu ada dua, ada lajur utama atau main lines dan lajur silang cross lines. Jadi lajur utama adalah jalur survei sejajar dengan jarak tertentu dirancang untuk mencakup seluruh area survei sesuai kebutuhan resolusi dan kedalaman perairan. Kalau lajur silang adalah jalur tambahan yang memotong jalur utama biasanya tegak lurus untuk memverifikasi akurasi data. Nah, di sini ada metode pembuatan jalur pemeruman. Yang pertama ada menghitung interval, yang kedua banyak interval, ketiga panjang jalur, empat total panjang jalur, lima panjang interval, enam total panjang interval, tujuh total panjang jalur wilayah studi, delapan kebutuhan survei, sembilan lamanya survei, ke sepuluh total biaya survei. Oke, jadi di bagian sini menghitung interval itu, interval sendiri adalah jarak antara dua jalur pemeruman. Penentuan interval dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan detail survei, kondisi topografi dasar, dan skala peta yang ingin dibuat. Interval yang lebih kecil memberikan hasil yang lebih detail, namun membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Yang kedua, ada banyak interval. Jumlah interval ditentukan berdasarkan luas wilayah survei dan panjang interval yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan semua area yang diinginkan tercakup dalam survei tanpa ada celah yang terlewat. Yang ketiga ada panjang jalur. Panjang jalur sendiri adalah ukuran jarak setiap lintasan pemeruman. Panjang jalur ditentukan berdasarkan dimensi area survei, mulai dari titik awal hingga titik akhir jalur. Yang keempat ada total panjang jalur. Total panjang jalur merupakan penjumlahan seluruh panjang jalur pemeruman. Perhitungan ini memberikan gambaran total area yang akan disurvei dan menjadi dasar untuk memperkirakan kebutuhan waktu dan sumber daya. Yang kelima ada panjang interval. Panjang interval adalah jarak yang diukur secara horizontal antara dua titik jalur pemeruman. Penentuan panjang interval juga disesuaikan dengan kepadatan data yang diinginkan. Yang keenam, ada total panjang interval yang merupakan hasil akumulasi seluruh panjang interval yang dihitung untuk memastikan semua jalur telah mencakup area survei secara menyeluruh. Yang ketujuh, ada panjang jalur wilayah studi. Jadi ini tuh merupakan total keseluruhan panjang jalur di wilayah studi termasuk jalur utama dan jalur tambahan jika diperlukan. Hal ini tuh berguna untuk estimasi kerja lapangan. Yang kedelapan ada kebutuhan survei. Mengacu pada sumber daya yang dibutuhkan, termasuk peralatan seperti ekosonder, GPS, tenaga kerja dan bahan bakar, dan logistik lainnya. Perencanaan kebutuhan ini membantu pelaksanaan survei berjalan efisien. Yang kesembilan ada durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan survei. Hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah survei, total panjang jalur, kondisi lapangan, dan kecepatan operasional kapal ke survei. Yang terakhir ada total biaya survei. Estimasi biaya keseluruhan survei meliputi biaya operasional kapal, alat, tenaga kerja, bahan bakar, dan biaya tidak terduga lainnya. Biaya ini dihitung berdasarkan lama survei dan kebutuhan sumber daya. Em, yang selanjutnya ada penggunaan Echosonder Single Beam GPS Map 858 Plus. Jadi, Echosonder Single Beam ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman perairan dengan memanfaatkan gelombang suara. Prinsip kerjanya melibatkan pemancaran gelombang suara secara vertikal dari transducer ke dasar perairan, lalu mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali setelah memantul dari dasar. Dengan metode ini, Echosonder mampu memberikan data kedalaman secara cepat dan akurat. GPS Map 858 Plus ini adalah perangkat navigasi berbasis GPS yang dilengkapi dengan
kemampuan pemetaan digital. Alat ini dirancang untuk memberikan posisi geografis dengan presisi tinggi, sehingga sangat membantu dalam menentukan lokasi titik pengukuran selama survei. Integrasi data kedalaman dari ekosonder dengan data posisi dari GPS memungkinkan pembuatan peta batimetri yang akurat. Selanjutnya ada penggunaan ekosonder. Jadi sebelum digunakan peralatan ini sebaiknya perlu dilakukan kalibrasi untuk memastikan hasil pengukuran sesuai dengan kondisi lapangan. Transducer ekosonder ini dipasang pada kapal sementara GPS map 85 plus ini 858 plus digunakan untuk memandu jalur kapal sesuai dengan rencana survei. Selama pelaksanaan, ekosonder merekam kedalaman perairan pada setiap titik sementara GPS mencatat posisi geografis secara bersamaan. Keunggulan Echo Center Single Beam ini terletak pada kesederhanaannya yang membuat ideal untuk survei di area yang tidak terlalu luas atau survei dengan fokus spesifik. Di sisi lain, GPS Map 858 Plus memiliki antarmuka yang intuitif, memudahkan operator untuk memonitor jalur survei dan memastikan data yang dihasilkan terintegrasi dengan baik. Kombinasi kedua perangkat ini menjadi pilihan yang efisien untuk survei batimetri dan pembuatan peta perairan. Baik, ini selanjutnya ada contoh perhitungan lajur perairan. Bisa dilihat dari panjang lebar skala kecepatan kapal, waktu survei biaya surveinya sekian, terus ada intervalnya 300 meter, dan ini berbagai rumus yang dipakai. Jadi banyak interval itu sama dengan jarak dibagi interval. Banyak interval vertikal, eh, rumusnya jadi karena di sini panjang itu jadinya dikemeterin dari kilometer ke meter, jadi 3000 dibagi 300 dari skala. Sama dengan 10, banyak interval horizontalnya segini, 2000 dibagi 300 sama dengan 6,6 yang mendekati ke 7. Panjang jalur sama dengan banyak interval ditambah 1 dikali P dikali P per L. Panjang jalur vertikal 10 tambah 1 dikali 2 sama dengan 20 kilometer. Panjang jalur horizontal 7 tambah 1 dikali 3 sama dengan 24 kilometer. Total panjang jalur, rumusnya itu panjang jalur vertikal ditambah panjang jalur horizontal. Jadi 20 kilometer ditambah 24 kilometer sama dengan 44 meter, 44 kilometer. Lalu ada panjang interval sama dengan banyak interval dikali interval. Panjang interval vertikal sama dengan 10 dikali 300 meter sama dengan 3000 meter atau diam di kilometerin sama dengan 3 kilometer. Panjang interval horizontal sama dengan 7 dikali 300 meter sama dengan 2100 meter. Itu yang bisa dibilang dipindah ke kilometer sama dengan 2 gitu. Total panjang interval sama dengan panjang interval vertikal tambah interval horizontal. Ini rumusnya. Jadi 3 kilometer tambah 2 kilometer sama dengan 5 kilometer. Total panjang jalur wilayah studi sama dengan total, ini rumusnya total panjang jalur tambah total panjang interval. Jadi 44 kilometer ditambah 5 kilometer sama dengan 49 kilometer. Lalu ada kebutuhan survei yang rumusnya adalah panjang jalur dibagi kecepatan kapal. Jadi 49 kilometer dibagi 7 kilometer sama dengan 7 jam. Lama survei, rumusnya itu kebutuhan survei dibagi waktu survei. Jadi 7 jam dibagi 2 jam per hari sama dengan 3,5 per hari. 3,5 hari. Yang terakhir ada total biaya survei. Yang rumusnya biaya survei dikali kebutuhan survei. Jadi 200 dikali 3,5 hari sama dengan 700. Oke, selanjutnya ini ada tahapan lajur perum. Jadi ini tuh menentukan 3 titik flashmark area. Jadi Google Earth Pro-nya dibuka dan daerah yang ditentukan dicari. Setelah itu icon yang disebut ruler dipilih untuk menarik garis lurus atau mengukur panjang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Hasil dari pengukuran tersebut dinamai panjang. Setelah itu ada 3 placemark ditambahkan dan diberi nama 1, 2, dan 3. Placemark ini ditempatkan di awal, tengah, dan akhir garis pengukuran menggunakan ruler. Koordinat masing-masing titik dicatat dalam notepad, kemudian legenda ditambahkan dan data disimpan. Ada longitude, latitude gitu-gitunya. Setiap titik ada longitude dan latitude-nya. Lalu ada yang terakhir ada eh setelah melakukan pengolahan data di Google Earth Pro, proses dilanjutkan di aplikasi Map Search. Waypoint dibuat berdasarkan koordinat yang dicatat di notepad dan diberi nama 1, 2, dan 3. Kemudian new track dibuat untuk menggambar garis jalur pemeruman sesuai interval yang telah dihitung. Mungkin itu sekian.
nanti akan ada tutor dari pengerjaan olah data di MapSearch. Sekian, terima kasih. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.